Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenankan saya Taus Giwau ingin berbagi pengetahuan kepada Ibu Bapak tentang bagaimana membuat video bahan ajar. Barangkali Ibu Bapak membutuhkan dalam mempersiapkan bahan ajar pada semester Gasal 2020-2021. Sebelum kita melihat aplikasi apa saja yang boleh kita gunakan ya untuk membuat video bahan ajar, di saat kita harus bekerja di rumah dan kita harus juga mengajar, maka saya mulai berpikir metode apa yang lebih tepat yang saya gunakan untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa-mahasiswi saya. Kemudian saya lakukan evaluasi ya, lalu saya tanyakan ke mahasiswa apa metode pengajaran yang disenangi selama pelaksanaan kuliah daring. Ada 5 pilihan jawaban yang boleh mereka jawab. Dan Bapak Ibu, ternyata setelah saya sebar kuesioner itu, dari 134 mahasiswa itu 73,9 ternyata lebih senang ya metode pengajaran, yaitu dosen memberikan bahan dalam bentuk PPT ditambah dengan video bahan ajar. Dan akhirnya ya saya putuskan ya bahwa saya menyampaikan materi dengan cara men-share PPT melalui Google Classroom, lalu kemudian men-share link videonya melalui WhatsApp Group. Saya mencoba merangkum ya tahapan yang harus kita lalui dalam pembuatan video bahan ajar. Yang pertama adalah mendesain PPT-nya ya. Jadi kita buat PPT yang semenarik mungkin. Ya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahapan merecord atau merekam videonya, lalu mengedit videonya sebelum kita share kepada mahasiswa. Barangkali ada sesi-sesi tertentu yang mungkin tidak tepat kita sampaikan kepada mahasiswa, harus kita edit. Dan baru kemudian setelah fix kita publish video kita dan kita sampaikan ke mahasiswa. Oke, yang pertama mendesain PPT tentu dari cara kita memilih template PPT yang menarik ya. Mungkin kita bisa searching ya, download di internet. Begitu banyak template PPT yang mungkin menarik ya. Kita sudah terbiasa dalam hal ini. Serta membuat animasi-animasi lah ya, supaya ya minimal lah gerak-gerakan data atau gerakan kalimat huruf ya, sehingga tidak monoton PPT yang kita desain tersebut. Lalu dalam tahapan merekodnya saya akan mencoba men-share kepada Ibu Bapak di sini menggunakan 2 aplikasi ya. Yang pertama aplikasi offline ya, yang kedua aplikasi online. Nah, aplikasi offline ini saya gunakan screen record dan online-nya saya gunakan aplikasi Zoom. Kemudian tahapan ketiga edit video ya. Lalu dalam mengedit video ini saya gunakan aplikasi Movavi. Kemudian publish saya gunakan YouTube untuk men-share video saya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita memulai ya pada langkah yang pertama tadi mendesain PPT. Saya yakin bahwa kita semua ya sudah terbiasa dalam mendesain PPT. Jadi saya hanya menunjukkan beberapa poin-poin saja ya yang mungkin bisa jadi beberapa di antara kita belum kenal. Ya, jadi dalam mendesain PPT itu tentu memilih template yang menarik ya, kemudian membuat animasinya. Nah, jadi template bisa di-download ya. Jadi kalau sudah ada bawaannya biasanya sangat sederhana sekali template yang sudah ada di dalam Office yang katakan Office 2010 dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya template yang sudah tersedia ya, yang ada di Office 2010 ini, ya misalnya begini template-nya, kita tinggal memilih template yang kita inginkan, ya menurut kita menarik.
Kalau bisa ya template ketika kita tampilkan dia full screen. Jadi contoh ketika saya tampilkan begini dia tidak full screen, ada space lagi yang masih kosong. Nah begitu. Jadi mari kita coba pilih template yang kalau bisa full screen sehingga tidak ada space yang kosong ketika kita lakukan perekaman. Itu soal template. Yang kedua, membuat animasinya. Jadi animasi ya itu bisa kita gunakan menu di sini yang sudah tersedia di toolbar ya, menu animation ya, kita klik lalu ya kita arahkan kursor yang mana yang mau kita buat animasinya. Misalnya kalimat ini ya saya buat animasi, maka dia begini ya, mau ke atas, ke kiri, ke kanan, ke kiri atau ke bawah. Ya, jadi kita tinggal membuat mendesain sendiri sesuai dengan keinginan kita yang menurut kita bagus, kira-kira begitu. Tahap yang kedua adalah merecord ya, merecord PPT yang kita buat tadi. Ada beberapa metode ya yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau offline itu saya gunakan screen record. Nah, jadi kita bisa mendownloadnya di internet ya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ya kita buka foldernya, lalu Fast Time Capture, kita buka lagi foldernya. Di sini ada FS Capture. Ya ini yang kita buka. Oke, jadi setelah terbuka layar seperti ini ya. Ya, tidak terlalu banyak menunya, tidak ribet ya. Nah, oleh karena itu ya beberapa menu silahkan nanti dicoba-coba ya. Yang menu yang paling utama kita gunakan adalah yang ini, screen recorder ya. Ya, jadi kalau kita udah siap untuk merekam PPT-nya, kita buka screen recordernya, maka akan muncul tampilan begini ya. Nah, kita bisa memilih beberapa bentuk ya screen yang kita mau record itu, yaitu bisa full screen ya. Kalau full screen ini berarti semua muncul nanti ketika kita rekam, termasuk taskbarnya. Kalau yang ini full screen tanpa taskbar, berarti hanya sebatas garis ini ke atas. Kita pilih sesuai dengan selera kita lagi, mana yang lebih menarik menurut kita. Oke, jadi katakan saya pilih full screen without taskbar. Lalu sebelum kita merecord, kita harus cek dulu setelan mikrofon kita. Kadangkala settingannya itu kurang tepat ya, sehingga ketika kita merekam nanti voice-nya bisa jadi kurang bagus ya. Yaitu misalnya terlalu kecil atau terlalu besar ya. Ya nggak apa-apa sih kalau terlalu besar, tapi kalau terlalu kecil itu nanti susah ya, tidak didengar oleh mahasiswa. Oke, jadi cara melihat setelahnya, klik aja ini mikrofonnya ya, tombol ini ya, lalu kemudian akan diarahkan pada menu ini. Jadi ini sudah bertanda recording ya, maka klik 2 kali mikrofonnya. Tentu setiap komputer berbeda-beda tampilannya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu level, maka ya kita naikkan sini mikrofon bosnya semaksimal mungkin. Nah, ada kalanya komputer ketika kita naikkan mikrofon bosnya ini, ketika speakernya terlalu besar atau maksimum, dia akan menggema, beradu voice-nya. Nah, jadi siasati dengan cara menurunkan speakernya dulu ya, seperti ini ya. Ketika saya sedang merekam ini, maka saya sudah turunkan volume speakernya dulu. Saya minimumkan, baru kemudian saya maksimumkan mikrofon bosnya. Karena kalau tidak dia akan beradu. Oke, jadi kalau sudah oke mikrofonnya, maka kita berarti sudah siap untuk merekam. Jadi kalau kita sudah siap untuk merekam, tinggal klik record. Jadi klik record, setelah itu akan muncul menu seperti ini lagi. Jadi kalau kita klik start, maka dia akan langsung mulai perekaman. Dan di sini dibantu kita untuk
melakukan tindakan-tindakan ketika kita sedang melakukan perekaman. Hal yang lebih penting adalah ketika kita mau menghentikan atau menyimpan hasil rekaman kita. Ya, perintah yang kita lakukan dengan menekan tombol kontrol ditambah dengan F10. Nah, jadi kalau kita sudah siap untuk merekam, tinggal klik start. Ya, maka kalau kita lihat di sini ya, terbaca di sini ya, di toolbarnya ini sudah berapa detik kita merekam, kemudian sudah berapa besar kapasitasnya. Nah, jadi kalau kita menganggap sudah selesai, maka tinggal kita kontrol dan F10 pada keyboard kita. Nah, jadi kalau sudah begini, sudah muncul tampilan ini, maka berarti kita sudah siap untuk presentasi. Nah, berarti sebelum kita klik start tadi, kita sudah harus mempersiapkan PPT-nya dulu ya, sudah tampil, agar ketika muncul ini nanti kita klik start, kita langsung mulai berbicara supaya tidak lama jedanya. Sekarang kita mau menghentikan rekaman kita. Ya, jadi kita tinggal kontrol F10. Nah, ketika kita tekan Ctrl F10 di keyboard kita, maka akan muncul menu seperti ini. Ada 3 pilihan yang harus kita pilih. Yang pertama adalah discard, artinya membuang yang sedang kita rekam tadi. Ya, yang kedua save, artinya menyimpan hasil rekaman kita ini. Ya, dan yang ketiga adalah resume, melanjutkan rekaman yang sedang berlangsung. Lalu kemudian kita mau kembali lagi pada rekaman kita, maka tinggal klik resume. Klik resume, maka dia kembali ke proses perekaman kita tadi. Oke, nah sekarang anggap sudah selesai kita melakukan perekaman, maka kita tinggal tekan Ctrl F10. Lalu klik save. Kerjaan kita itu akan disimpan, kita diarahkan kemana. Nah, katakanlah saya simpan saja dulu di desktop ya, video latihan. Oke, jadi saya simpan di sini. Nah, setelah tersimpan, maka dia akan membuka hasilnya. Nah, inilah hasil rekaman kita tadi ya, yang sudah kita lakukan ya. Kebetulan tidak muncul voice-nya karena sudah saya setel tadi minimum voice. Speakernya nggak memunculkan voice karena sudah saya setel minimum, karena sedang proses perekaman ini. Oke Bapak Ibu, jadi saya pikir beginilah cara merekam ya secara offline ya, menggunakan aplikasi screen recorder ya. Dan tentu banyak lagi ya aplikasi yang lain yang bisa membantu kita untuk merecord. Saya menggunakan ini karena ini sangat sederhana sekali ya.